Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Syahruna selaku Kepala Cabang PT Zenda yang ada di Kota Bima. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kadus, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin ada yang capek baru pulang kerja. Ada yang bahkan mestinya sekarang punya pekerjaan tapi ditinggalkan pekerjaan itu. Ada yang sedang sibuk ditinggalkan kesibukan itu untuk datang ke tempat ini dalam rangka kita membahas tentang Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa Allah telah menanamkan rasa cinta di dalam hati kita untuk Allah dan Rasulnya. Allah telah menanamkan rindu di dalam hati kita untuk Ka'bah. Dan mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau menjadikan kita semakin adem hati kita, semakin tenang hati kita, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa berziarah kepada beliau di kota Madinah, kita bisa beribadah di masjid beliau di kota Madinah, dan mudah-mudahan nantinya kita bersama barisan beliau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini saya sangat berbangga hati, saya sangat berbahagia telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersilaturahim. Kegiatan hari ini tidak saya bayangkan, 1 bulan yang lalu tidak pernah saya berpikir kalau hari ini kita bisa berkumpul seperti ini, kita bisa bersilaturahim seperti ini. Mudah-mudahan ini awal dari hal-hal yang nantinya bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya kita terus disatukan hati kita, kita bersama beribadah ke Ka'bah, kita bersama-sama beribadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan yang paling penting kita bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berbicara tentang berangkat ke Mekah dan Madinah, baik itu yang melaksanakan haji maupun umrah. Kalau berbicara dari sisi hukumnya, ulama sepakat berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup. Haji itu juga wajib sekali seumur hidup. Tetap syaratnya manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, itu wajib hukumnya. Tapi kenapa baru sekarang terbahas umroh itu wajib? Karena zaman dahulu kalau kita berangkat haji pasti kita dapat melaksanakan umroh, tapi jarang itu terbahas, dibeda-bedakan. Tetapi di zaman yang sekarang ada orang yang mampu berangkat umroh tapi dia belum mampu berangkat haji. Nah, oleh sebab itu perlu kita ingat bahwa haji itu wajib hukumnya bagi kita, bagi yang mampu sekali seumur hidup itu wajib.
umrah juga hukumnya wajib. Itu pertama. Namun di luar berbicara wajib maupun tidak, sesungguhnya orang yang berangkat ke tanah suci itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ayat ini bercerita tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika awalnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengangkat tembok Ka'bah, untuk meninggikan tembok Ka'bah, bukan membangun dari awal. Yang pertama membangun dari awal dulu adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena ketika Nabi Adam berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau sering tawaf, ada Ka'bah Baitul Izzah, ada Ka'bahnya Allah di Sidratul Muntaha sana di atas. Ketika beliau diturunkan di bumi, beliau rindu untuk tawaf bersama para malaikat di situ, untuk hatinya lebih tenang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon. Akhirnya turun malaikat Jibril yang menentukan titik-titik untuk Ka'bah itu dibangun, dan dia ditarik garis lurus ke atas, itu sama persis dengan Ka'bah yang ada di langit. Makanya Ka'bah ini dari dulu, dari zaman manusia baru diciptakan sampai sekarang tidak pernah pindah-pindah. Jadi jangan sampai besok, mungkin tahun depan Ka'bah bisa pindah ke Bima, tidak bisa. Itu Ka'bah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadinya banjir pada zaman Nabi Nuh, semua hanyut, dengan tembok semua hanyut, maka di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan beliau untuk membangun kembali. Pondasinya masih ada. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu ila akhiril ayat. Di sana mengatakan wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat kembali tembok-tembok Ka'bah. Itu ceritanya tentang Ka'bah. Setelah selesai beliau membangun Ka'bah, maka turunlah perintah yang tadi, wa adzim fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, panggil seluruh manusia untuk melaksanakan haji, panggil seluruh manusia untuk melaksanakan umrah. Nabi Ibrahim bingung, ya Allah, bagaimana saya manggil ini? Saya tidak ada mikrofon, nggak ada orang yang bisa mendengar saya. Bagaimana suara saya bisa sampai kepada mereka? Maka pertanyaan itu dijawab oleh Allah, alaikal adhan wa alainal balagh. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah menjawab kebingungan Nabi Ibrahim yang mengatakan, wahai Ibrahim, panggil, engkau tugasnya memanggil, akulah yang akan menyampaikan panggilan itu. Maka beliau berdiri di atas sebuah batu yang diturunkan dari surga yang dinamakan batu Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam kuburan ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu qama yaqumu, itu artinya berdiri. Maqam itu tempat berdiri. Kalau darosaya derusu, belajar. Kalau madrasah, tempat belajar. Nah, kalau maqam yang dimaksudkan di Mekah itu Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, sebuah batu yang diturunkan dari surga. Beliau berdiri di situ waktu membangun Ka'bah. Ketika temboknya sampai di sini, ketika dia membangun yang atas, batu ini naik secara otomatis. Nah, itu adalah batu mulia yang diturunkan dari surga. Ketika beliau berdiri di Maqam Ibrahim, di batu itu, oleh Allah dinaikkan batu itu tinggi sampai melebihi tingginya gunung-gunung yang ada di Mekah pada waktu itu.